Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nahl ayat 90. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan beradil dan berbuat kebajikan. Maka sebagai pendahuluan saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwahan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya. Kenapa? Karena siang hari itu saya sedang mengikuti tes PCR COVID dengan imersi. Sebelum saya keluar dari rumah sakit Umi, ada dua hal yang saya lakukan. Satu, saya membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil jabbaril qahhar. Walhamdulillahil ghaffar sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil muhtaq wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar. Nota keberatan atau eksepsi Habib Muhammad Rizik Syihab atas dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara 2 PDM Slip 016 garis miring IKT CIP garis miring EU garis miring 03 garis miring 2021 tentang swab tes COVID-19 di rumah sakit Umi Bogor. Sebelum saya menyampaikan bantahan dan sanggahan saya atas dakwahan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara yang tercinta, semua jaksa penuntut umum yang terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Adil, yang artinya adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Pertama, dalam surat An-Nahl ayat 90. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan beradil dan berbuat kebajikan. Kedua, surat An-Nisa ayat 58. Faqala ta'ala wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 8. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullah. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu hal mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Yang keempat, surat Al-Maidah ayat 42. Faqala ta'ala wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyatakan, jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Yang kelima, surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka adillah walau terhadap kerabat orang dekat sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zat dirinya sendiri dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis qudsi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarwi an rabbi annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Artinya, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wa dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman,
karena kekaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, dalam suatu peristiwa, tak kala ada seorang wanita Quraisy mencuri yang divonis potong tangan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejumlah pemuka Quraisy mengutus orang yang dicinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memohon dispensasi hukum agar wanita Quraisy sang pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah seraya berkata, "Ya Usamah, atas taufiat dan min hududillah." Hei Usamah, adakah kamu ingin memberi maaf atau keringanan atau dispensasi dalam perkara hukum apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya radhiyallahu anhum dan beliau bersabda di hadapan para sahabat berkaitan dengan kejadian tadi, di mana beliau mengatakan bahwa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ma halaka man kana qablakum idza saraqa fihi syarif tarakuhu wa idza saraqa fihi muta'in yuqamu alaihi al-had wa illallah in kana Fatimah bintu Muhammadin saraqa tataqu yadaha." Yang artinya Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia terhormat mencuri lalu dia. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah, wong cilik, rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atas hukum. Kemudian Nabi bersumpah, demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya pasti akan potong tangannya. Dari hadis sahih ini kita mendapat pelajaran sangat berharga, antara lain satu, betapa pentingnya menegakkan keadilan. Dua, bahwa ketidakadilan hanya akan membawa. Tiga, tidak boleh ada diskriminasi dalam menegakkan hukum. Empat, betapa adilnya Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima, betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga dijadikan contoh utama oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberi pesan bahwasanya jangankan wanita Quraisy yang dianggap hormat, bahkan Fatimah Az-Zahra sekalipun, semulia-mulianya wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan yang jatuh hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kalau salah tetap harus dihukum. Jadi jelas, justice for all, keadilan untuk semua manusia, siapapun manusianya tanpa memandang agama, suku, golongan, budaya, semua manusia wajib diperlakukan dengan adil. Karenanya saya serukan kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia yang kami hormati, seluruh pengacara saya tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa ada di dunia selamat dunia, siapa zalim di dunia binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Selanjutnya saya masuk ke 1 Romawi dan eksepsi yang sudah saya siapkan. Pendahuluan kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh pengacara dan advokasi saya, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan. Setelah saya membaca dan mencermati dari balik jeruji sel rutan Mabes Polri, bahkan mendengar pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang ini terkait kasus swab test COVID-19 di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, maka sebagai pendahuluan saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwaan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya
yang bernama Habib Muhammad Alif Alatas, juga terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Atta. Majelis Hakim yang mulia, pada tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di pintu pesawat, paspor kami dan surat bebas COVID dari otoritas Saudi diambil salah seorang petugas bandara untuk diurus ke imigrasian. Namun, kami tidak bisa mengikuti petugas tersebut karena dari depan pintu pesawat sudah penuh dengan massa penjemput, dan di dalam gedung bandara yang kami lalui dipadati ribuan massa, sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan massa penjemput. Akibatnya, kami tidak bisa lagi bertemu dengan para petugas bandara, sehingga kami tidak pernah mendapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara, baik secara lisan maupun tulisan. Akibatnya, keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020 pagi, Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas, berisikan pesan dengan satu frame, yaitu Habib Rizik positif COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya ialah lebih akurat daripada tes swab antigen. Lagi pula saat itu tes swab antigen belum diputuskan pada pemerintah sebagai standar akurat tes COVID. Jadi majelis hakim, karangan bunga itu bukan bunga untuk menunjukkan duka karena saya sakit atau doa, tidak. Tapi itu karangan bunga teror dari pihak yang tidak jelas, yang dia ingin membentuk framing masyarakat untuk membuat heboh bahwa Habib Rizik adalah telah terkena positif COVID. Bahkan keluar Bima Arya di berbagai media juga lebih mendorong munculnya berita-berita hoax di medsos tentang kondisi saya. Berbagai berita hoax menyerang saya dalam framing Habib Rizik kritis akibat COVID, Habib Rizik sekarat diserang COVID, bahkan ada yang membuat berita Habib Rizik mati gara-gara COVID. Jadi ini semua gara-gara keluar yaitu wali kota Bogor di media, sehingga mengganggu perawatan saya. Padahal kami sudah menyembunyikan yaitu perawatan tersebut. Nah, kemudian pada sore hari yang sama, tadi saya sebutkan tanggal 27 November, saudara, bunga-bunga itu berdatangan pada hari yang sama. Di tanggal 27 itu, Bima Arya kembali keluar di berbagai media akan memaksa saya menjalani tes PCR COVID. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena siang hari itu saya sudah mengikuti tes PCR COVID dengan tim medis. Jadi tidak mungkin siang hari saya mengikuti tes PCR COVID, kemudian sore harinya Bima Arya ingin memaksa saya tes PCR COVID sekali lagi. Saya tolak bukan karena saya tidak mau dites, tapi karena saya sudah menjalankan tes dengan tim yang berpengalaman secara nasional dan internasional yang berhasil mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yaitu dari tim Mercy, yang memang sejak awal kepulangan saya dari kota suci Makkah sudah dengan setia melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan saya dan keluarga. Lalu pada tanggal 28 November 2020, saya memohon izin Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan pertimbangan satu, berdasarkan hasil tes laboratorium bahwa kondisi saya semakin hari semakin baik dari sejak masuk ke Rumah Sakit Umi. Dua, adanya teror dan intimidasi dari Bima Arya yang terus-menerus mengganggu, sehingga sangat mengganggu perawatan saya sekaligus merusak ketenangan Rumah Sakit Umi. Tiga, saya punya tim medis pribadi dari tim Mercy yang akan merawat saya di rumah, mengawasi jalannya isolasi mandiri sesuai dengan aturan kesehatan. Sebelum saya keluar dari Rumah Sakit Umi, ada dua hal yang saya lakukan. Satu, saya membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil tes swab maupun hasil tes PCR tanpa izin saya. Jadi saya bukan melarang orang bertanya tentang hasil tes saya, tapi saya melarang pihak rumah sakit atau dokter untuk mengumumkan tanpa izin saya, kecuali dengan izin saya. Nah, sesuai dengan undang-undang kesehatan, saya sebagai pasien punya hak dilindungi untuk tidak sembarangan pihak manapun menyebarluaskan hasil pemeriksaan tersebut. Dan saya gunakan hak berdasarkan undang-undang kesehatan. Dua, saya membuat rekaman tes
testimoni untuk Rumah Sakit Umi sebagai tanda terima kasih saya atas kerja keras para tenaga medis Rumah Sakit Umi dalam perawatan saya, sehingga saya merasa sehat walafiat. Karena saat itu saya merasa saya tidak sesak, saya tidak batuk, kemudian saya bisa sholat, saya bisa makan tanpa tantangan. Saya merasa sudah sehat walafiat. Kemudian setelah saya pulang sampai di rumah tanggal 28 itu, esok hari pada tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim Mercy bahwa hasil tes PCR bahwa saya positif COVID. Tapi dengan catatan dari tim Mercy bahwa positif COVID saya sedang landing, sedang mengarah kepada arah sembuh. Tapi sungguh pun demikian, tim Mercy mengingatkan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy hingga sembuh. Dan saya melanjutkan isolasi di bawah pengawasan tim medis yang sangat berpengalaman. Saya tidak kembali ke rumah sakit karena di lockdown terus oleh wali kota, diganggu, sehingga kita merasa ada intimidasi, ada teror. Saya nggak paham kenapa saya berobat sendiri dengan biaya sendiri, tapi diteror. Saya nggak ngerti. Saya nggak paham betul-betul prihatin kok kita sedang sakit bisa sedang merawat diri. Mestinya di mana yang bersyukur ada warganya yang punya uang sendiri, merawat diri sendiri dalam keadaan sakit, bukan mengganggu. Mestinya di mana itu tulus saja masyarakat miskin yang tidak mampu berobat, yang banyak kena COVID. Kenapa harus mengganggu saya yang sedang berobat? Saya sakit, dirawat di rumah sakit oleh dokter yang berpengalaman, dan rumah sakit yang saya datang adalah rumah sakit resmi rujukan COVID Kota Bogor. Artinya saya sudah melakukan hal yang tepat. Saya sakit, saya ke rumah sakit, saya berobat, dan saya siap untuk dirawat di rumah sakit 1 bulan ataupun 2 bulan, terserah bagaimana tanggal dokter. Tapi karena diteror, diintimidasi dengan berbagai macam, yaitu framing, akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah dan dirawat di rumah oleh tim medis dari Mercy. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.